Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anur Trimilda Sofia. Kali ini saya akan mereview salah satu film yang sangat inspirasional. Film dari Britania Raya. Ini disutradarai oleh Tom Hooper, salah satu sutradara yang terkenal di dunia perfilman. Film ini dirilis pertama kali pada tanggal 6 September 2010 pada acara festival film. Film The King's Speech diperankan dengan sangat apik oleh Colin Firth sebagai Raja George ke-6 atau Pangeran Albert, Helena Bonham Carter sebagai Elizabeth, Boaz Leon, dan Geoffrey Rush sebagai Lionel Lodge. Film ini menceritakan perjuangan Raja George melawan keterbatasannya dalam berbicara atau gagap. Pangeran Albert adalah anak kedua dari Raja George V. Pangeran Albert naik tahtanya sebagai raja pada saat ayahnya wafat. Setelah sang ayah wafat, sebenarnya kakaknya lah yang menjadi seorang raja. Tapi kakaknya lebih memilih untuk menikahi atau menjalin hubungan dengan seseorang wanita yang masih bersuami ataupun bercerai. Dalam aturan kerajaan, seorang anggota kerajaan dilarang menikahi seorang wanita yang bercerai ataupun masih bersuami. Karena hal tersebut, Pangeran David pun menyerahkan tahtanya kepada sang adik, yaitu Pangeran Albert, untuk menjadi seorang raja di Britania Raya. Pangeran Albert adalah seorang keturunan raja yang gagap sejak kecil. Dia selalu gagap ketika dia takut. Maka dari itu istrinya mencarikan seorang ahli untuk menyembuhkan kegagapan suaminya. Dia telah melakukan berbagai macam metode penyembuhan, dari dokter hingga pada akhirnya membawa Pangeran Albert kepada Lionel Lodge. Pada awal pertemuan, Pangeran Albert sempat menyerah dengan metode yang dipakai oleh Lodge sehingga dia memutuskan untuk langsung berhenti. Namun pada saat dia di rumah, dia memutarkan kembali rekaman yang diambil oleh Lodge. Dalam rekaman tersebut, Pangeran Albert membaca secara lancar tanpa kegagapan sedikit pun. Hal tersebut membuat Pangeran Albert kembali percaya dengan metode yang diterapkan oleh Lodge, sehingga dia memutuskan untuk melakukan terapi dengan Lodge. Berbagai cara dia lakukan saat terapi, sehingga kegagapan Pangeran Albert sedikit berkurang. Dengan terapi yang dilakukan oleh Lodge, secara tidak langsung justru membangun kedekatan dengan Lodge, sehingga Pangeran Albert sudah dianggap menjadi adiknya sendiri. Pada suatu ketika saat Inggris melakukan perang di Jerman, Pangeran Albert harus memberikan pidato sambutan. Nah, ini salah satu pidato besar pertama setelah menjabat menjadi seorang raja. Pada saat itu, Pangeran Albert sangat ketakutan dan meminta Lodge untuk membantu pidato ini. Pada saat itu, istrinya dan juga Lodge untuk memberikan dukungan mental kepada Pangeran Albert agar melakukan pidatonya dengan baik. Pada saat pidato itu tiba, sang Pangeran Albert ditemani oleh Lodge dalam pidatonya tersebut, sehingga Pangeran Albert dapat berpidato dengan lancar dan baik. Menurut saya, pada film ini banyak sekali untuk layak dicontoh, terutama sebagai mahasiswa komunikasi. Meningkatkan kepercayaan diri itu sangat penting, terlebih saat public speaking. Kepercayaan diri itu ibaratnya sebuah fondasi bangunan. Kalau kepercayaan kita itu lemah, maka yang usaha kita lakukan itu dapat dengan mudah runtuh. Ketika kita menjaga image kita di mata orang, kita harus mampu berkomunikasi dengan secara asertif. Dan segala yang kita lakukan itu harus dengan kepercayaan diri. Untuk membangun kepercayaan diri kita harus mengetahui apa masalah kita dalam diri kita. Setelah kita tahu masalahnya dalam diri kita, maka kita harus memutuskan lingkaran setan dari keraguan kita. Sama seperti saat Pangeran Albert memperbaiki bicaranya dalam mengucapkan sebuah kata, dia lakukan dengan cara afirmasi diri secara positif. Dia mengulangi setiap kata yang sulit, hingga dia mampu mengucapkan kata tersebut tanpa kepercayaan diri setinggi apapun keahlian atau jabatan yang kamu miliki. Maka semua dari itu tidak akan berguna. Dari sebanyak pesan moral dalam film ini, kepercayaan diri menjadi benang merah bahwa kita harus menghilangkan keraguan-keraguan dalam hidup kita.
Terima kasih, mungkin cukup review film dari saya. Bila ada salah kata ataupun yang menyinggung, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.